Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwati iman jamaah dialog Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore kali ini, tepatnya di hari Sabtu pada tanggal 8 April 2023, juga bertepatan dengan hari yang ke-18 ya, 17 Ramadan 1444 Hijriah. Kita masih dapat bersua kembali ya melalui layar kaca channel YouTube Dialog Islam TV dan juga ikhwati iman yang sudah hadir, ibu-ibu dan juga bapak yang sengaja menyempatkan diri untuk hadir di majelis Yayasan Dialog Islam untuk kajian Qiri ya, kajian Islami Ramadan ilmiah, yang insya Allah setiap bulan suci Ramadan kita akan ada beberapa kajian, yang salah satu diantaranya adalah kajian setiap hari Sabtu pukul 4 sore sampai dengan selesai. Sambil ngabuburit, sambil nunggu buka, kita pengajian agar ilmu kita semakin bertambah dan apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita lakukan semakin bermanfaat untuk diri kita, baik di dunia ataupun juga di akhirat. Ikhwatul iman jamaah dialog Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah untuk sore kali ini kita akan ditemani oleh guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Zainandang, yang alhamdulillah beliau sudah hadir dari tadi sebetulnya. Jadi ibu-ibu sareng bapak-bapak tacan sumping teh Ustadz mah atas sumping rajin gitu. Margi upami rada telat saalit macet Ustadznya. Ayeuna mah aduh Masya Allah nambah ge Ustaz Didin ngobrol saalitnya rada telat saalit teh kumargi memang ayeuna mah tos macet pisan kamana-mana ayeuna namanya ti dia ka payun oge lumayan macet. Tapi mudah-mudahan dengan kondisi jalan yang seperti itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tholabul ilmi dimanapun dan juga kapanpun. Nah, ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada materi, perlu kami sampaikan beberapa informasi. Tentunya untuk ikhwati iman semua, kembali kami informasikan bagi ikhwati iman yang hendak menitipkan zakat infak sedekah ke Yayasan Dialog Islam Garuda, terusus untuk zakat fitrah, ibu-ibu aratos. Masya Allah, tuh anu acannya urang tagih ayeuna. Ya mau mulai sacan ibu zakat fitrah. Insyaallah untuk ikhwati iman yang mau menitipkan zakat infak sedekah terkhusus zakat fitrah ataupun juga fidyahnya, silahkan bisa langsung hadir ke Jalan Muhammad Ramdan nomor 49A Bandung, ataupun juga bisa transfer melalui Bank BRI dengan nomor 0886 010320 45537 atas nama Yayasan Dialog Islam, atau scan saja langsung melalui gambar yang sudah kami informasikan melalui grup Dialog Islam 1 dan juga 2 ya, tinggal scan saja. Adapun untuk besarannya untuk standar 35.000 per jiwa, tapi itu pun tergantung pada beras yang biasa digunakan masing-masing ya. Entong ngaku 35 lamun biasa anu langkung mahal gitu. Kita jujur-jujuran bab ibadah maliyah mah langkung ageng langkung sae gitu. Kemudian untuk informasi berikutnya, selain zakat fitrah, kami juga menginformasikan untuk ikhwati iman kita semua segera menunaikan kewajiban fidyah kita ya, karena itu pun salah satu bagian dari ibadah yang mesti kita lakukan. Dan Yayasan Dialog Islam Garuda menerima titipan dari pembayaran fidyah. Silahkan yang mau dititipkan ke Yayasan Dialog Islam Garuda tinggal langsung hadir saja ke yayasan ataupun juga langsung transfer ke Bank BRI. Ayeuna mah teribet Bu, kantun transfer beres, gaduh m-banking mah gampang lah namanya. Kemudian juga jangan lupa untuk memberikan konfirmasi terkait dana yang sudah ikhwati iman titipkan ke call center kami di 0811 95 50 500, dikarenakan nomor rekeningnya sama. Nah, takutnya dananya tercampur karena setiap dana yang berbeda peruntukan, berbeda juga pengkondisiannya. Nah, mudah-mudahan ikhwati iman juga dapat membantu kami dengan cara menginformasikan dana yang sudah dititipkan ke Yayasan Dialog Islam Garuda itu untuk apa peruntukannya ya. Kemudian juga dari Yayasan Dialog Islam Garuda menginformasikan terkait dengan wakaf untuk Yayasan Dialog Islam Garuda. Silahkan bagi ikhwati iman yang mau ikut turut berkontribusi dalam program wakaf Dialog Islam,
Silahkan bisa langsung hadir pula ke yayasan ataupun juga transfer ke Bank BRI dengan nomor 0886 010325 49531 atas nama Wakaf Dialog Islam. Kemudian juga untuk informasi yang lainnya terkait dengan kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Yayasan Dialog Islam Garuda, terkhusus di bulan suci Ramadan. Pertama ada kajian Sabtu sore yang dinamakan dengan KIRI, kajian ilmiah kajian Islamik Ramadan ilmiah, itu setiap hari Sabtu pukul 4 sore. Kemudian juga di 10 hari terakhir malam-malam ganjil kita akan ada kajian juga pukul 10 malam di Musola Yayasan Dialog Islam Garuda, yang insya Allah sudah terjadwal juga tim asatidnya, yang insya Allah juga sudah pada siap dengan temanya masing-masing. Untuk ikhwati iman yang mau hadir, mangga dipersilahkan. Tapi untuk kajian lili Quran atau yang malam itu mohon hati-hati dari pemberangkatan sampai juga kepulangan, karena kita mulai jam 10 malam, pulang berarti tengah malam. Bade dugi ka subuh sahur di dia, mangga nya insya Allah disayogikeun ku nu hoyong. Ya, kemudian satu lagi Dialog Islam menyapa, atas disapa ku Dialog Islam Bu. Harayu atuh urang rereongan, urang silih berbagi, ramaikan ibadah maliyah kita di bulan suci Ramadan ini dengan cara kita berbagi kepada saudara-saudara kita berupa sembako ya, yang insya Allah saudara-saudara kita sangat membutuhkan hari akhir ini, apalagi menjelang Lebaran pasti peryogi kanu sembako itunya. Nah, kita mencoba untuk rereongan patungan untuk membantu saudara-saudara kita dalam kegiatan Dialog Islam menyapa. Tadi pun pagi sudah ada beberapa ibu-ibu yang hadir ya, terusus itu jamaah tahsinnya Ustadz Saman, Ustadz Aji, Ustadz Basir kadari ya Bu ngahaja ya cenah Kang Dialog Islam menyapa cenah siap gas ku abdi ditampinya. Sok sadayana ibu-ibu ya, bapak-bapak semua yang mau ikut bergabung bisa langsung hadir saja ke yayasan. Baik, itu dulu mungkin informasi yang bisa kami sampaikan di sore kali ini. Mudah-mudahan ibu dan juga bapak sudah siap untuk menyimak. Kade Bu, mumpung ceng harkene ulah wakan nundutan ya. Kedap dibuka ya, semangat ku buka weh heula. Keun ilmu nama. Tapi insya Allah dengan hadirnya guru kita Alus Ajai, kita menambah semangat kita untuk mengkaji keilmuan kita di sore kali ini. Baik, untuk memanfaatkan waktu kita sambut saja untuk guru kita Alus Ajai. Mangga dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, waladina sabaru ibtigo awajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbadar. Ikhwatu iman rahimakumullah di mana saja berada, dan Bapak Ibu yang hadir, mohon maaf ya saya mendahului Bapak Ibu. Jadi saya tadi jam 3.15 sudah di sini. Iya, itu kebetulan aja di jalannya lancar. Saya pulang dari Nagreg, ternyata di jalannya lancar, makanya masih siang. Kedua, sekarang ini sudah berapa hari ya? 15. Hafalnya betul. Iya, oh iya. Ya. Saya sering sampaikan, orang kafir itu tidak
mengerti mengapa orang Islam bergembira malah berbangga melaksanakan saum Ramadan. Orang kafir nggak ngerti. Malah dari sebelumnya juga rame mau menyambut Ramadan. Dunia Islam itu di mana-mana. Bari rek ngadon lapar dahaga nya teu kahartieun da. Kuduna sedih menghadapi lapar dan ini kok malah bergembira, berbangga, nah gitu. Jadi di sini tidak akan bisa paham, mengerti hanya dengan akal. Mesti bisa dirasakan oleh iman di sini. Nih. Makanya orang kafir ya tidak ada itu. Waktu iman itulah. Saya tadi bacakan satu ayat surat Ar-Ra'd ayat 22. Kalau tidak salah, beda hiji wae banyak nantilah. Walladzina sabaru tigo awajhi rabbihim, dan orang-orang yang bersabar karena mengharap ridho Tuhan, mengharap rahmat Tuhan, mengharap kasih sayang Allah tuh. Nah di sini bedanya orang yang beriman. Apakah yang lain ada yang sabar? Orang kafir ada yang sabar? Betul. Nah tinggal sekarang perlu definisinya. Lalu sabar itu apa? Tuh, jual banyak gue tuh. Begini. Ya. Sabar itu habsun nafsi amma tashtahi bihin nafsu. Itu sabar itu. Menahan diri dari keinginan hawa nafsu, gitu. Jadi tidak setiap keinginan hawa nafsu dilaksanakan. Dan keinginan itu bisa berakhir beberapa kemungkinan kan? Ada yang dilaksanakan, ada yang ditangguhkan, ada yang dibatalkan. Gitu. Keinginan itu kan. Tidak setiap keinginan harus terlaksana. Kedua, ada yang lebih jauh lagi pertimbangannya. Menahan diri karena pertimbangan akal dan syariat. Nah ini yang lebih tinggi lagi. Jadi bukan tidak ingin, bukan tidak senang, bukan menurut akal jelek, tidak. Bisa saja menurut akal bagus, tapi syariat melarang. Nah begitu. Contohnya sekarang. Nasi punya kita, airnya punya kita di rumah. Yang melihat tidak ada lagi. Siapa yang mau melarang? Nah, kalau menurut akal itu kan hak asasi, bebas. Justru di sini ada pertimbangan yang lebih tinggi, yaitu syariat. Begitu. Jadi sabar yang sebenarnya adalah menahan diri karena mengharap ridho Allah. Walaupun menurut akal bagus, tapi kalau menurut Allah haram ya udah tidak dilakukan. Walaupun menurut tradisi bagus, tapi kalau menurut Allah haram ya tidak dilakukan. Walaupun seneng, walaupun enak, tapi Allah melarang tidak dilakukan. Nah jadi sabarnya ini betul kalau ini. Karena ada juga yang menahan diri karena tidak punya uang. Itu bukan sabar. Kenapa tidak minum minuman keras? Keur teu boga duit, kapaksa we sabar, lain sabar itu mah. Nah, terpaksa karena tidak berdaya. Orang tidak melawan karena dia tidak sanggup. Lawannya tinggi besar. Nah itu bukan sabar. Sabar bukan teman. Jadi sabar itu punya kemampuan, ada waktu, tapi kenapa tidak dilakukan? Allah melarang. Itu di situ kuncinya itu. Nah, inilah bulan Ramadan itu. Di rumah sendirian kan, barudak eueuh di komo. Ibu rek ngawapkeun sangu da moal kanyahoan. Ya. Mau minum, tapi kenapa tidak dilakukan? Inilah
ibtigha'a wajhi rabbihim, yang dilakukan makan atau tidak makan, minum atau tidak minum karena mengharap ridho Allah. Itu aja. Nah, itu namanya as-sabru. Jadi sabar itu menahan hawa nafsu karena pertimbangan akal, lebih jauh pertimbangan syariat. Nah, satu tuh. Itu sabar yang sebenarnya. Baru sabar itu bernilai. Makanya di antara keterangan menyatakan as-saumu nisbus sabri. Karena orang saum itu dasarnya iman, ihtisab. Nah, sabar di situ al-imsak. Kemudian kita kembangkan. Bukan sekedar tidak melakukan, tetapi akan kita perlebar. Sabar adalah al-imsak. Imsak itu menahan diri kan? Jam berapa imsaknya? Iya, waktu subuh fajar sampai maghrib. Imsaknya itu kan, al-imsak itu menahan diri dari makan dan minum, dan bercampur dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu imsak. As-saumu al-imsak. Tetapi imsak sebenarnya adalah menahan diri dari kejahatan kapanpun dia itu, siang ataupun malam, begitu. Jadi bukan siang saja, tapi al-imsak anisyar, menahan diri dari keburukan, siang ataupun malam. Nah, disitulah nanti ada as-sabru, sabar menahan diri dari kemaksiatan. Begitu ya. Memang ini tidak mudah karena tidak sesuai dengan keinginan. Makanya dunia ini seolah-olah bagi mukmin itu sebagai penjara. Sijnul mu'mini, ini tidak boleh, ini tidak boleh, gitu kan. Tapi itulah perjuangan nanti di akhirat. Nah, satu tuh sabar ya. Yang utama sabar adalah menahan diri dari perbuatan yang buruk, itu saja. Menahan diri dari kejahatan. Al-imsak anisyar. Tuh. Satu tuh. Yang kedua, wa aqamus sholata, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, di sini juga as-sabru fil ibadah, as-sabru fis sholat. Sabar dalam salat. Saya pernah sampaikan nih cerita dari Kades. Ustadz katanya ada dongeng yang bagus buat contoh di pengajian. Saya bilang dongengkeun heula, kayak bagus jeung teu nama cing kumaha anak we tuh. Anggar cenah Ustadz ieu sok ngaledot wae. Dongengkeun heula. Ternyata bagus dongengnya. Aya jeger-jeger arin sahab daek salat, tah cing alus sok tuluikeun. Aya jeger salat subuh 4 rakaat. Dicarekan ku mama ajengan, ari maneh salat subuh 4 rakaat, jawabna teh ringkeus meungpeung daek. Enggak ada kan dalam ibadah mahdoh meungpeung daek. Enggak ada. Bukan hawa nafsu di sini, mesti sabar mengikuti aturan Allah. Pulang ketemu sama temannya jeger pula mau sholat subuh. Dia tanya, "Kemana sholat subuh?" Sabaraha rakaatnya? 2 rakaat. Aing wae 4 rakaat dicarekan. Mau jadi berapa? Nah, itulah contohnya. Makanya di sini as-sabru fil ibadah, sabar dalam ibadah. Nanti kalau saya ungkap satu persatu, ada sabar dalam akidah. Musyrik itu lebih enak, Bu, daripada tauhid. Kalau menurut ukuran rasa. Kenapa banyak orang berbelok ke musyrik seperti kaum Nabi Musa dulu.
Kenapa berbelok menyembah anak sapi? Al-ijla. Karena menurut hawa nafsu lebih enak daripada beribadah kepada Allah. Di mana enaknya kalau musyrik? Kalau ibadah kepada Allah mah dititah, dicarek. Tapi kalau ibadah kepada selain Allah tenitah, tenyarek, mah urang we kan enak itu ya. Itu biasa enak itu. Makanya kaum Bani Israel memilih menyembah anak sapi. Sengaja menyimpang karena lebih enak. Ngeunah da pangeranna ge eueuh atuh rek nitah rek nyari kumaha atuh. Cuma hayalan, tapi kalau ibadah kepada Allah bulan Ramadan kudu saum. Teu bisa kumaha urang pan kumaha Allah we nya. Nah. Saya lebar sedikit, coba. Dalam pelaksanaan ibadah itu, menurut para ulama ibadah dibagi dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah goer. Iya. Ibadah mahdoh itu apa? Sugan teh nyaho. Mahdoh itu meles murni. Kalau warna hitam tidak tercampuri warna lain, itu mahdoh namanya. Warna itu meles. Nah, jadi ibadah mahdoh itu segalanya dari Allah, kita tinggal melakukan. Jangankan yang lain, Nabi sendiri tidak berani mencampuri sedikit pun. Itu dari Allah. Dan Nabi sebagai hamba wajib seperti kita ibadah. Sebagai Nabi wajib mencontohkan, mencampaikan. Makanya dalam syahadat itu dua kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Nah, sebagai hamba sama seperti kita. Wa rasuluhu, dan sebagai rasul yang wajib menyampaikan. Beliau tidak berani sedikit pun menambah aturan dalam ibadah mahdoh. Contoh sholat. Yang menentukan waktu Allah. Yang menentukan jumlah rakaat Allah. Yang menentukan bacaan Allah. Yang menentukan gerakan Allah. Nabi tidak berani menambah sedikit pun. Ini sebagai dalil. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami diperintah oleh Allah bersolawat kepada Anda. Bagaimana kami bersolawat kepada Anda? Kaifa nusolli alaika bis sholat?" Nabi diam saja. Padahal siapa susahnya buat redaksi solawat dan Nabi orang Arab itu. Kenapa sahabat bertanya? Mereka itu kan jago-jago syair. Nah, di sini urusan ibadah mereka tahu tidak ada kewenangan. Makanya mereka bertanya kepada Nabi. Nabi pun tidak berani menetapkan putusan belum diputuskan oleh Allah. Diam saja. Agak lama lagi. Sampai sahabat berbisik, muntong ditanyanya karunya itu ada cici Nabi teh. Lalu turunlah putusan dari Allah. Setelah itu baru Nabi menyampaikan, baca oleh kalian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala, dan seterusnya. Itu dari Allah langsung. Nabi tidak berani menambah walaupun satu kata juga. Nah, inilah ibadah mahdoh. Nabi we teu wanieun ari urang geura. Nyieun, leuheung mun bisa mah. Itu saya sering gitu berpikir, Nabi saja sendiri ya, orang Arab. Para sahabat ahli syair, jarago buat saya nggak berani. Tapi di kita ya masih juga ada yang berani bikin sendiri. Iya. Nah, kalau bikin sendiri jangan minta pahala kepada Allah, pakai ka manehna sorangan, pan manehna jeneng ge. Satu tuh. Nih ada catatan lainnya untuk ibu-ibu. Jeung bapak-bapak kadai. Maka bajakan tadi bapak. Kalau saya menerima fatwa dari ulama
tentang sholat, padahal tidak ada di Quran, di sunnah, padahal Nabi tidak mencontohkan. Lalu saya terima fatwa itu, lalu saya amalkan, dihijikeun we kana sholat ka Allah. Artinya saya mengakui ada yang berwenang membuat aturan sholat selain Allah. Namanya syirkut to'ah. Itu syirik, itu tidak terasa. Syirkut to'ah, syirik dalam ketaatan. Jadi kalau saya menerima fatwa tentang sholat, padahal di Quran Sunnah tidak ada, Nabi tidak mencontohkan, tapi saya terima karena dianggap bagus, lalu saya amalkan, dihijikeun we dina sholat. Artinya saya mengakui ada yang berwenang membuat aturan sholat selain Allah. Namanya syirkut to'ah, syirik dalam ketaatan. Gitu. Makanya mesti apik lah lebar. Keun bae na Quran Sunnah teu aya oge. Keun bae ku Nabi teu dicontohan oge da alus. Pan kusut. Ongko contoh nu alus mah Nabi. Ya. Nu bagus mah dari Quran Sunnah dicontohan ku Nabi. Keun bae na Quran Sunnah teu aya. Nabi ente nyontohan oge da bagus pan kusut. Ya. Kalau ditanya contoh yang bagus siapa? Ya Nabi. Kalau tidak dicontohkan oleh Nabi berarti beda dengan yang bagus. Kalau beda dengan yang bagus, bagus. Itu aja. Ya. Dalam Quran Sunnah tidak ada, Nabi tidak mencontohkan, berarti berbeda dengan Nabi. Kalau berbeda dengan Nabi, berbeda dengan yang bagus. Kalau berbeda dengan yang bagus, bagus. Oh gitu ya tuh mani. Mikir seetik. Ya begitu, itulah ya, kita kembali itu. Dan salat ini ibadah yang menentukan. Ibadah salat termasuk ibadah zamaniyah goer makaniyah. Salat wajib itu yaitu ibadah yang ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempat pelaksanaannya. Jadi ibadah sholat mah tidak boleh kapan saja, boleh asal tempatnya bukan kuburan, bukan WC, bersih dari najis, silahkan. Nah gitu. Ibu mau sholat tarawih di rumah silahkan, mau ikut ke masjid silahkan. Kata Nabi jangan dilarang istri-istri kamu berangkat ke masjid untuk berjamaah tarawih, tapi harus terpelihara, terjaga keselamatannya. Tuh harus terlindungi, begitu. Tapi kalaupun ibu tidak di masjid, ya boleh saja di rumah. Malah untuk perempuan lebih baik. Nah, begitu. Tibatan di imah sorangan kajian di masjid we bari berjamaah tuh. Ada ayat semangat, terserah, itu pilihan. Kembali ya. Beda dengan ibadah umroh. Kalau ibadah umroh masuk kategori ibadah makaniyah goer zamaniyah. Kalau sholat mah ibadah zamaniyah goer makaniyah. Kalau ibadah umroh ibadah makaniyah goer zamaniyah. Tempatnya ditentukan, waktunya tidak. Makanya umroh boleh kapan saja, tapi jangan di mana saja. Itu ya bayangkan saja 35 juta, sedangkan muter Ka'bah berapa kali? 7 putaran ya. Ongkos 35 juta berarti satu putaran berapa? Jangan ngitung gitu ibadah mah. Allah mah ngarizkian teu hitungan ari urang meni. Kan Allah mah memberi rezeki tanpa hisab, tidak dihitung-hitung. Allah orang mah ibarat sakit juga dihitung. Ayo. Kalau mau murah ya di saya aja cuma 2,5 juta. Ya, kalau mau ibadah umroh. Ibadahnya cuma 2,5 juta, mengelilingi Ka'bahnya tidak dibatasi 7 kali, semaunya. Silahkan. Mencium Hajar Aswad bebas karena kosong.
Iya, di Ciganitri. Tapi nggak ada yang daftar, segitu demo murah. Kenapa? Karena umat ngerti ibadah umroh tidak boleh di mana saja, tapi boleh kapan saja. Satu. Kalau ibadah haji termasuk ibadah zamaniyah, makaniyah, waktunya ditentukan, tempatnya pun ditentukan. Jadi ibadah haji tidak boleh kapan saja. Baru boleh berangkat untuk ibadah haji mulai bulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tempatnya ditentukan, tidak boleh di mana saja. Inilah ibadah. Zakat termasuk ibadah mahdoh, ketentuan zakatnya. Zakat fitrah. Lalu ada kebijakan, itu mah masalah dunianya. Ditetapkan 35.000, itu boleh, terserah, itu mah kebijakan. Tapi yang pokok adalah dengan makanan seukuran 1 sok. Begitu. 1 sok kurang lebih 2,5 kilo. Makanan itu bisa beras, bisa kurma, bisa gandum, bisa jagung, itu terserah itu. Makanan pokok di sini beras, ada yang gandum kan, ada yang ubi, malah ya terserah. Ya. Kalau dinilai dengan uang 35.000 ya terserah, silahkanlah. Jadi kalau begitu Ustaz boleh zakat dengan uang. Bukan boleh berat, memberatkan itu. Ya. Kalau zakat dengan uang 2,5 kilo. Iya kan, memberatkan, 2 kali zakat fitrah habis rumah. Ya. Ya, 50 ribuan 2,5 kilo. Wah. Ya. Bukan zakat dengan uang, bil qimah, dengan nilai, boleh. 2,5 kilo beras senilai 35.000, silahkan. Begitu. Ya. Itulah ibadah mahdoh. Kemudian ada ibadah mahdoh lainnya, yaitu saum. Itu Allah yang menentukan. Dan mesti bersabar, jangan sampai hawa nafsu ikut ngatur. Di sholat, saum juga sama. Begini, dulu pernah ada kejadian di zaman Rasul. Ada sahabat yang pingsan tengah hari itu, Ramadan. Lalu Rasul tanya, kenapa? Ini tidak makan dari kemarin sore, dari buka sampai sahur nggak makan. Kenapa? Karena ketiduran. Asar tidur, pas maghrib ketiduran. Jole pikiran nu kasarean waktu maghrib teu meunang barang dahar nepi ka isuk deui. Nggak ada dalam Qur'annya, nggak ada dalam sunnah. Ini pikiran ikut ngatur sampai pingsan. Kalau begitu syariat Allah itu ada unsur kedoliman, padahal tidak ada kan. Satu tuh. Kedua, aya di sahabat teh sapanjang Ramadan mah tardaik campur. Ah, maknya bulan Ramadan campur gitu tuh. Pikiran teh. Duka geus bosan meureun. Iya. Itu kan pengkhianatan. Nih. Lalu turunlah Al-Qur'an. Allah tahu kamu telah berkhianat terhadap diri kamu. Maka dari mulai sekarang maghrib sampai fajar silahkan kulu wasrobu, makan dan minumlah dan bercampurlah, silahkan sampai terbit fajar. Nah gitu. Nah di sini kan ada ketidaksabaran. Tidak sabar dalam apa? Ikut mengatur. Baik menurut pikiran, baik menurut perasaan, bukan menurut Allah. Padahal yang maha benar adalah Allah. Nah itu catatan juga itu. Banyak yang tidak sabar. Di kita contohnya ada yang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Itu di Cirebon itu kan. Ada juga pengikutnya. Bisa ibu bayangkan 23 rakaat 7 menit. Waduh.
sakedeung pisan. Ya. Tapi ini untuk para imam ya, saya sampaikan juga pesan dari Rasulullah. Secara umum saja. Rasul menasehatkan apabila seorang mengimami, menjadi imam, jangan baca surat yang panjang. Itu kata Rasul. Ringankan saja. Ciri imam yang mengerti, yang bijak, yang memperhatikan kondisi makmum. Itu imam yang bijak itu. Yang paham. Makmum itu kan ada yang sudah tua. Makmum itu ada yang berkeperluan. Makmum teh anu hareeng. Tanu riweuh makmum nu nyeri beuteung. Hari imam ngadekluk we maca nu panjang, itu mah imam sasoranganeun itu mah. Itu tidak baik. Tapi kalau sholat sendirian kata Nabi silahkan semau kamu. Kalau sholat sendirian karena tidak bawa muatan, tidak ada makmum. Ulah ngadekluk maca sasoranganeun. Iya, ukuran dia memang sejahtera, stabil ekonomi. Lihat tuh makmum tuh di pinggiran. Ada yang sakit susah untuk berobat, yang susah makan, hayo we sejahtera. Tanu kitu mah imam sasoranganeun. Pilih dintong. Jadi yang bijak itu yang memperhatikan kondisi imam. Tapi kalau sendirian nggak bawa muatan silahkan. Nabi pernah sholat tahajud dalam 1 rakaat baca surat Al-Baqarah 80 ayat. Sendirian. Capek duduk baca terus. Ketika mau menyelesaikan bacaan baru berdiri. Kalau sholat sunat boleh. Ibu pernah? Kalau mau coba silahkan. Tapi ari macana alam taro mah boga pikiran. Diukeula. Nah, begitu. Ini yang bijak itu. Kata Nabi yang pendek saja. Imaman mah. Nu mana nu pendek teh eta we al-fajru, al-ghasyiyah, al-lail, as-samsu. Itu ya nu yang pendek-pendek itu. Nah, jika teh setuju kebiasaan itu dah kulhu wae kulhu napi ka memeh ibu takbir wae geus ditulis ku malaikat moal teu kulhu si eta mah. Tapi kalau secara hukum sah, secara hukum. Cuma ada nasihat muslim itu minimal hafal 15 surat lah minimal. Kalau bisa, ibu sudah mengalami bulan Ramadan berapa puluh kali? Kalau 50 kali, 1 Ramadan 1 surat saja. Setahun sekali, teteh. Setahun sekali namahan 1 surat. Ibu sudah berapa puluh kalau mau? Ya. Isya 2 surat. Sholat sunat pada Isya 2 surat tuh. Tahajud 11 itu 15 kan minimal lah itu. Nu apal ngan 3. Iya. Tapi secara hukum sah, secara hukum. Cuma ada pertanyaan, ada tidak semangat menambah, itu aja. Ya. Kita lanjutkan, Bu. Nah, itulah ya, sabar dalam ibadah sholat, ibadah lainnya. Ketika orang membuat aturan walaupun lebih banyak jumlahnya dari yang disyariatkan, itu menunjukkan ketidaksabaran menerima putusan Allah. Udah apa adanya saja, begitu ya. Dalam sholat itu, sholat tarawih 23 hadisnya ada, 23 rakaat, 25 ada, bukan tidak ada, 27 ada, yang 29 ada. Tapi setelah kami periksa hadisnya dhaif, lemah, tidak bisa dipakai hujah. Yang bisa dipakai hujah yang 11 Bukhari Muslim itu aja. Tapi channel lebih loba lebih halus ya terserah. Cuma kami sampaikan yang sahih yang 11 gitu.
doib di hadis cenah. Tepek wae atuh di bejaan teh ke masa cenah 11 rakaat mau ke surga terlalu sedikit katanya. Muamal ke surga saeutik teuing malepi tuh. Saya bilang kan yang 2-3 juga sama nggak ke surga. Kenapa? Terlalu banyak kelewat. Tapi bukan dalil, bukan itu mah pikiran. Udah kembali aja pada dalil ya. Jadi yang disebut sabar fil ibadah yaitu berusaha menempatkan diri pada aturan. Karena tidak sedikit dianggap bagus oleh rasa dan akal tradisi, padahal dalam aturan tidak ada. Saya pernah sholat qashar daerah mana tuh ya, Cimalaka. Ada yang negur saya. Selesai sholat saya duduk di teras kan selesai, tapi sholat qashar. Ya, ibu bapak piknik ke Pangandaran, duit mawa, bekal mawa, waktu selesai daker ulin, hari sholat qashar. Ya, 2 rakaat. Di tempat sendiri keur hajat riweuh menang qashar henteu. Boleh? Tidak bisa, wayahna. Kalau jamaah mah boleh, jamaah tahir. Tapi qashar di tempat sendiri tidak boleh, walaupun sibuk. Makanya jangan pikiran, dalil saja. Nah, gitu. Ini pengalaman saya dulu jadi pengantin. Ini pengalaman karek sekali-kalina ya. Ya. Saya pas duhur buka dasi, buka jas berangkat ke masjid sholat. Nah, biasa we sholat tuh loba nu nyusul itu tamu keun bae tamu ge da ngartieun kuring keur sholat. Udah ya, beritahu aja tuh. Begitu. Nya cenah ieu hajat penting. Hajat madunya sholat akhirat itu aja. Itu. Nah, itulah saya sholat selesai istirahat saya ditegur. Sholat naon cenah bieu mendingan sakedeung. Nah gitu. Ini yang negurnya sepuh. Saya cuma senyum saja. Eta cing bapak bieu sholat naon meni lila. Kan bukan masalah lama dan sebentar ya. Bukan masalah lama, bukan sebentar, tapi benar tidak. Benar mana ukurannya? Dalil begitu. Nah inilah ya. Kita sabar dalam aturan. Kemudian berinfak. Wajib infak itu. Lihat di Quran. Wa anfiku. Bentuknya perintah. Al aslu fil amri lil wujub, asal dalam perintah menunjukkan wajib. Jadi infak itu wajib. Cuma ada yang ditetapkan jumlahnya, waktunya, nisabnya, persentasenya disebut zakat. Ada infak yang tidak ditentukan jumlahnya, waktunya, nisabnya disebut. Nah begitu, pada dasarnya wajib semuanya. Ya begitu. Nah seperti zakat fitrah sudah ditentukan berdasarkan dalil, maka kita ikuti aturan itu. Cuma dalam ibadah maliyah batas minimal, kalau lebih nanti dianggap sedekah. Itu bagus, ada nilai lebih ya. Nah itulah infak itu. Istri Rasul, istri ya, bertanya kepada Rasul. Bagus pertanyaannya. Siapakah di antara istri-istri Anda yang lebih dulu menemani Anda ke surga? Hebatnya sanggup ibu bertanya begitu ke salaki. Kahiji salakina gitu kabayangkeun. Ini kan latar belakangnya hebat sekali. Punya amal apa kok berani bertanya itu? Boga amal naon? Jadi kalau tidak punya amal baik, tidak banyak amal baiknya, gak mungkin berani bertanya begitu kan? Ya, jadi latar belakangnya para istri Nabi itu getol beramal baik, beramal soleh. Ini sebagai alasan saja saya sampaikan itu. Ada sahabat bertanya, kapan kiamat? Kata Nabi, kamu punya bekal apa? Nanya kiamat. Tuh,
Jadi ini istri Nabi nanya begitu, berarti dia punya bekal ini. Ya, ibu punya bekal ke surga. Nah, mimiti taruh masa tuh. Era reka jawab teh, reka neraka alim. Nah itu. Siapa yang lebih dulu menyertai Anda ke surga? Nabi menjawab, atwalu min kunna yadan, yang paling panjang tangannya di antara kamu. Itu beda istilah Nabi dengan bahasa Indonesia ya. Ya. Lalu istri-istri Nabi mengukur tangannya masing-masing. Siapa yang paling panjang? Ya saudah atau yang paling tinggi. Lalu oleh Nabi diluruskan, inilah hebatnya Nabi itu. Tidak dengan kata-kata yang menyakitkan. Lain gitu ya, tak gitu Nabi mah. Di orang lain gitu belegung. Itu. Ayah gitu, tapi enggak. Meluruskannya bagus. Bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud adalah siapa yang paling banyak sodakoh infak di antara kamu. Jadi panjang tangannya dari sini ke sana. Kalau bahasa Indonesia panjang tangan dari sana ke sini. Makanya kalau istilah Nabi panjang tangan ke surga. Kalau panjang tangan bahasa Indonesia ke neraka. Itu karena dari sana ke sini. Beda ya. Nah itulah ya. Jadi didorong istri-istri Nabi. Kemudian ada kaum ibu bertanya, boleh tidak saya berinfak tanpa sepengetahuan suami? Boleh tidak? Cek saha, boleh. Nyanyawanan wae. Ya, gini. Kata Nabi, iya betul Bu, boleh. Boleh. Tapi jangan mengganggu keperluan di rumah tangga. Artinya silakan atur. Suami juga kebagian kebaikannya. Karena itu dari jasa suami, oleh ibu dimanfaatkan untuk kebaikan. Ibu dapat kebaikan, suami pun dapat kebaikan. Asal jangan mengganggu keperluan rumah tangga. Begitu silahkan dengan cerdas tuh ya. Bagus, bisa menyisihkan untuk sedekah. Nah, inilah dalam urusan infak. Kelihatan atau tidak sama orang lain terserah. Boleh tidak? Kalau infak kelihatan boleh. Itu di Quran Al-Baqarah itu. Jika kamu perlihatkan sedekah, kamu nampakkan sedekah, itu bagus. Itu bagus supaya bisa memberi motivasi yang lain, memotivasi yang lain, bagus itu. Kalau berbuat baik, perlihatkan, bagus. Urusan ria, urusan hatinya. Nabi juga kadang memberi kelihatan sama sahabat. Malah Nabi pernah dalam satu riungan, siapa yang punya makanan untuk berinfak? Saya, datangnya, silahkan. Urusan ria, urusan hatinya. Ya, silahkan. Kalau mau berinfak, kelihatan, bagus, memberi motivasi yang lain. Kalau tidak kelihatan, lebih bagus, gitu we. Tapi tengah aja ngadaguan heula batur. Ya, kapan sajalah, silahkan, gitu ya. Nah ini. Mereka infak, dan yang geningan habis waktunya, tinggal 10 menit lagi. Katanya dialog, tapi nggak ada dialog ya. Mau dialog dulu, ada tanya jawab. Sok atulah, ini 10 menit lagi, baiklah. Ya, silakan. Ke mana ya, mau dipandu silakan. Mangga kepada Ibu Timan yang mau bertanya, silakan. Iya. Ya, silakan, silakan. Mana itu pemandunya ya? Ada mic-nya ada. Bismillah. Yeah. Ustadz beda tumaros tentang Lailatul Qadar. Iya. Tadi nampi kajian tapi tersempat pas
pas dialog tanda jawabnya teu ka waktosan tadi teh. Bari naroskeun perkawis Ya. Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Nah, itu maksudnya bagaimana? Iya. Hatur nuhun. Begini. Lailatul Qadar itu ada tidak? Allah mengatakan Quran diturunkannya pada Lailatul Qadar yang sekaligus 30 juz. Para ahli sejarah tarikh mencatat tanggal 17 Ramadan itu yang sekaligus dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah kepada Rasulullah itu berlangsung 23 tahun. Seringnya banyaknya bukan di bulan Ramadan itu. Nah, gitu. Ini sepintas saja dulu. Nah, kalau saya misalkan saya keluar waktu terang bulan. Kalau saya tidak keluar terang bulan ada tidak? Ya. Ya gitu. Lailatul Qadar ya ada. Cuma Nabi tidak menentukan. Carilah 21, 23 gitu kan? Iya. Carilah. Ini motivasi karena mau berakhir Ramadan, mulai semangat itu biasanya agak kurang. Dorong itu. Satu. Kedua, apakah benar di Lailatul Qadar dicatatnya amal? Gitu ya pertanyaannya. Dicatat amal tahunan. Catatan amal itu bukan setahun sekali. Lu lihat di Quran. Tidak ada aktivitas hidup kecuali dicatat oleh malaikat. Ada Raqib dan Atid. Setahun sekali digunukeun paroho di saware. Enggak, tuh diikuti oleh malaikat pencatat amal. Lihat di Quran ada Raqibun Atid yang mencatat. Iya. Ada lagi, udah. Beres. Mangga Ibu. So. Bismillah Ustad. Bade tumaros kan di lingkungan abdi seueur anu solawatan. Syairna teh seueur gitu. Sementawis abdi teh aya nu apal hiji-hiji acan. Jangan abdi ngaraos nah abdi kirang cinta ka Rasulullah gitu atanapi memang eta nya perkawis pahala abdi kita terang da sanes urusan abdi nu teu asa nganileh gitu. Mung abdi dina lebet hate teh aya paraosan oh panginten abdi nu kirang cinta ka Rasul gitu. Margi abdi kan langki nyetel sholawatan gitu. Abdi oge tarang ngahariring sholawatan gitu mohon. Nah eta apa nah eta teh leres henteu gitu anu diraoskeun ku abdi eta hiji. Anu kadua perkawis tadi silahkan kalian makan minum dan bercampur dari azan maghrib hingga azan subuh. Nah, sementara ada orang yang berpendapat bahwa untuk lebih khusyuk ibadah itu katanya jadi selama bulan puasa itu sebaiknya jangan jima dengan istrinya. Nah itu bagaimana pendapatnya Ustaz? Iya, hatur nuhun. Terima kasih. Yang pertama nuhun Ibu rumaos. Iya. Tara sholawatan. Kata siapa tara sholawatan? Nah kita ini dulu begini. Ketika sholat kita baca Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, 2 kali dari tahiyat. Berarti berapa kali sehari? 1. Kedua, kita sering mendengar Ustadz membacakan hadis. Qala nabiyyu. Iya kan itu sholawat. Kata siapa Ibu jarang? Sering. Nah, cuma pertanyaannya, adakah bacaan sholawat dalam upacara khusus? Tapi Nabi tidak mencontohkan. Enggak, gitu aja. Jadi kita diperintah bersolawat kepada Nabi kapan saja. Kemudian bersolawat di dalam sholat. Atau bersolawat ketika nama Nabi disebut. Sallallahu alaihi, silahkan. Itu juga solawat itu. Ya. Nah. Jadi kita bersolawat sesuai dengan contoh Nabi juga dilakukan oleh para sahabat.
tidak membuat upacara sholawatan khusus gitu, karena tidak ada keterangannya. Ya, contoh lain, istighfar itu harus ya kapan saja, tapi juga ada ditetapkan dalam salat. Tapi jangan membuat upacara istighfaran yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Etama istighfar teh istighfaraneun. Ya, itu ya. Ya. Kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan, jangan menetapkan putusan hukum dengan pikiran. Yang menyuruh menetapkan bercampur malam hari makan minum itu Allah tuh di surat Al-Baqarah. Karena waktu itu para sahabat mengatakan teu pantas campur bulan Ramadan. Gitu. Lalu Allah tegur, kamu telah berkhianat dan ini bisa merusak citra syariat. Da ieu mah cenah keur ibadah, kapan eta ge ibadah? Namun teu ngarti wae atuh. Eta ibadah eta teh. Dapat pahala. Ibu, iya itu ibadah dapat pahala. Sing sumanget. Kan diperintah oleh Allah. Wa asyiruhuna bil ma'ruf fal ana basyiruhuna wabtagu, maka itu banyak itu. Makanya ada sahabat yang mengatakan saya tidak akan beristri ibadah kalau kan salah, ditegur oleh Nabi. Itu beristri, itu berumah tangga itu ibadah. Itu kata siapa? Bukan ibadah. Cuma hati-hati gitulah. Ibu melotot, negor, nyarita kasar ka salaki, ulah bu, dosa. Dari salaki mah negor nyarita kasar ka pamajikan, pan eta mah ibadah. Ibadah dapat ganjaran, Pak. Bapak hoyong seueur ganjaran. Kalau istri melanggar syariat, suami pemimpin diminta tanggung jawab oleh Allah, bukan urusan enteng. Makanya luruskan, tidak bisa dengan lembut, agak keras, kena bukti tanggung jawab, menyelamatkan gitu ya. Beres sudah, cuma 2. Terakhir saja di ya, YouTube. Satu lagi. Oh, ya. Di YouTube ya Pak terusan Ya. Dari Aku Suka Halwani. Bismillah, Ustadz izin bertanya tentang patokan berbuka saum. Apakah adzan atau waktu? Nah, itu bagus pertanyaannya. Dalam Quran, summa atimus syiyam ilal lail. Sempurnakanlah saum sampai malam. Nah, malam di situ adalah suruh panon poe, terbenam matahari, itu malam itu. Jadi buka saum itu terbenam matahari, bukan adzan. Bukan. Cuma sugesti saja. Biasanya kita tidak berani kalau belum mendengar adzan, itu mah sugesti. Apalagi sekarang sudah dihitung dengan jam. Tahu ini jam tuh tepat. Ini sudah masuk waktunya kok, kenapa belum adatnya? Oh geus asup waktuna tuh darwe tuh. Nah ngadaguan adan. Malah yang lucu mah itu geus leuwih menitnya, oh leuwih atuh. Kajian nyusul ke masjid. Hari pek teh muadzin keur ngopi we. Bukan adan. Terbenam matahari. Begitu juga mulai saum, imsak itu mulai saum, yaitu mulai terbit fajar subuh, bukan adzan. Bisa saja adzan itu telat gitu. Ya. Dah beres ya. Oh, satu lagi bolehlah. Sok. Ada sahaja sweet atuh. Ya silakan. Dua deui Sok, mangga. Dua deui aslinya. Itu Ustadz perbedaan antara waktu berbuka, kadang-kadang kan kalau dialog Islam itu 17.54, sedangkan kalau di rumah itu 17 lebih 00 gitu. Nah itu yang diambil itu yang mana Ustadz? Ya. Karena kan beda-beda waktu berbuka saum itu ditetapkan oleh apa gitu sampai bisa berbeda-beda seperti itu. Ya bagus ini. Begini, ada ahli hisab. Ada ahli hisab ya yang menghitung waktu salat segala macam, itu ada ahlinya. Di tiap organisasi itu ada, di NU ada, di Muhammadiyah ada, di Persi ada.
Nah, kadang terjadi perbedaan kriteria. Kalau Muhammadiyah wujudul hilal, kalau Ramadan bawahnya. Kalau Persis menetapkan wujudul hilal imkanuruyah 3 sampai 4 derajat. Itu ya dihitung, masing-masing menghitung. Nah, waktu salat hitungannya sama, Bu. Pamannya maghrib jam 17.54 itu sama. Cuma ada ihtiyat namanya, kehati-hatian. Biar ditambah itu ada. Pokoknya tambah 2 saja. Jadi 56. Padahal hasil perhitungannya 54. Itu namanya ihtiyat. Itu boleh saja. Jadi kalau ibu mengambil yang 54, karena itu juga hasil ijtihad perhitungan, boleh. Silahkan. Atau yang ihtiyat tadi, ada tindakan kehati-hatian 56 pamannya, silahkan. Karena di kalender tidak sama ya, Bu. Ya, ibu mending milih nupang deket nak lah no. Lumayan ibu beda 2 menit oke atuh. Ya, itu mah sama-sama ijtihad, Bu. Boleh ya. Udah beres ya, silahkan. Bismillah. Hapunten tadi abdi telat mana bisa deui ka magrib Ustaz. Ya tugas lah anu kahiji masalah menyembunyikan amal ya. Iya. Kan para ulama suka mendorong lebih baik amal-amal itu disembunyikan, terutama amal-amal yang sunnah katanya. Iya, Jadi Ustaz menyebutkan ya tergantung kondisi hati kita. Memang sulit Ustaz naikkan HTT-nya gitu. Kedahna kumaha orang tekitunya. Iya. Bidang apa yang harus disembunyikan amal atau apa yang harus dinampakkan. Yang kedua masalah itikaf, walaupun tahun lalu sudah disampaikan, tapi saya ingin ketenangan hati. Yang namanya itikaf kan kalau di Al-Quran Al-Baqarah 185 87. Iya. Itu berarti itikaf di sana berlaku pada bulan Ramadan. Para ulama juga menyebutkan kita bisa saja kapan saja itikaf. Dan terakhir yang itikaf di bulan Ramadan itu bolehkah kita hanya malam saja di malam-malam ganjil? Ya. Nuhun Ustaz. Ya. Pertama, kita menyembunyikan amal itu maknanya seperti apa? Rasul juga ketika khotib Jum'ah kelihatan. Ketika menjadi khotib Id kelihatan. Enggak sembunyi. Malah Nabi pakai jubah buatan Yaman. Tampil dengan kelihatan tidak kumuh. Muslim itu harus kelihatannya jangan sampai kelihatan kumuh. Makanya nanti lebaran silahkan pakai baju yang bagus. Oh ibu-ibu meni atoh. Jangan nyarita we kasalaki lain bapaknya geus 18 poe itu. Bapak ngartin teu? Cek bapak teh bapak ge nyaho isuk 18 lain gitu. Ya. Jadi silahkanlah. Lihat di Al-Baqarah, Pak. Jika kamu terbuka memperlihatkan sedekah bagus supaya memotivasi yang lain. Jadi memperlihatkan kebaikan silahkan. Nabi juga kan khotib Id katingali ku sararea. Jadi khotib Jumat katingali. Nabi juga dikisahkan memberi kepada ini, memberi tahu dari mana kalau tidak melihat. Nabi ketika salat mengangkat tangannya itu semuanya. Makanya saya tadi bilang urusan ria mah urusan hati. Ya bisa diponis dari dohir. Kenaon infak gede oge hayang kapuji mah. Ya mata kletik we tara gede dah gitu pikiranana salah wae. Tibatan saeutik hayang kapuji mending gede bari ikhlas gitulah. Nah, itu Pak. Itu mah urusan hati Pak dengan Allah. Ya tidak bisa kita memponis lah. Kecuali yang terang-terangan menyebut baru itu mah hanya tanda-tanda dohir saja. Yang kedua mengenai itikaf. Ya. Itikaf menurut bahasa itu diam di masjid sebentar atau lama. Itu menurut bahasa. Mau siang mau malam. Kemudian itikaf ditetapkan oleh syariat.
Rasul yang menetapkannya. I'tikaf itu 10 hari akhir di bulan Ramadan, siang dan malam. Ada yang malam saja, siang tidak. Itu bukan i'tikaf syariat atuh. Pokoknya sakira teu sanggup, untuk para sahabat juga banyak yang tidak. Yang ikut i'tikaf dengan Nabi bisa dihitunglah jumlahnya. Karena punya keperluan mereka juga. Sekiranya tidak bisa selesai siang malam, ya udahlah, jangan gitu. Ya mah rek peuting we wungkul eta menyingkahan pamajikan. Ini tikap ya gitu. Dah cuma 2 Pak. Ya. Nah begitulah, sudah jam 5 lebih, sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan selalu ada dalam barokah dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tacan Bu, kalah Bu. Penutupan lah Bu, sabar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyimak bersama-sama pemaparan dari Al-Ustadz, kemudian tadi juga dilanjut dengan dialog ya. Mudah-mudahan dari apa yang dipapar tadi menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk ibu-ibu serta bapak-bapak, sebelum kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan sore kali ini, kami informasikan kembali bagi ikhwatiman yang hendak menitipkan zakat infak sedekah ke Yayasan Dialog Islam Garuda, silahkan bisa langsung hadir ke Jalan Muhammad Ramdan nomor 49A Bandung, ataupun juga transfer ke Bank BRI dengan nomor 0886 010320455537 atas nama Yayasan Dialog Islam. Juga bagi ikhwan yang mau ikut turut berkontribusi dalam program wakaf Dialog Islam, bisa langsung hadir pula ke yayasan ataupun juga transfer ke Bank BRI dengan nomor 0886 010325495531 atas nama wakaf Dialog Islam. Serta jangan lupa untuk memberikan konfirmasi terkait dana yang sudah Ikhwatul Iman titipkan ke call center kami di 081195500500. Baik, Ikhwatul Iman, jemaah Dialog Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah di Sabtu yang akan datang kita akan kembali bertemu dalam kajian yang sama, tapi dengan pemateri yang berbeda. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu dengan Ustadz Ansori Ramdhani ya. Ikhwatul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kami ulas di kesempatan sore kali ini. Mudah-mudahan ada baik dan juga manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan juga kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Akhirnya kami dari tim Yayasan Dialog Islam Garuda pamit undur diri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.